Kami percaya Engkaulah yang akan terus bekerja menyempurnakan kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih. Kami ingin buka hati kami untuk firman-Mu. Sebab firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan hidup kami. Firman-Mu akan memperbaiki kekurangan kami. Firman-Mu akan mengubahkan kami. Firman-Mu akan membaharui kehidupan kami. Bahkan firman-Mu akan menuntun kami mencapai kehendak dan tujuan yang Kau tetapkan di dalam kehidupan kami sesuai dengan panggilan-Mu ya Tuhan. Sehingga kami dapat memahami betapa kayanya kemuliaan-Mu, betapa hebatnya kuasa-Mu yang Kau tentukan bagi setiap kami orang-orang kudus-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami minta biar Kau mengurapi kami semua. Berikan kami roh hikmat dan wahyu-Mu supaya kami dapat menangkap kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Yesus kekal selama-lamanya, sumber kehidupan kami. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang di rumah, saya mau ngajak saudara untuk buka firman Tuhan bersama dengan saya. Kita masih akan bahas tentang kebangkitan Yesus saudara di kitab Injil Lukas. Kalau saudara ikuti apa yang saya sampaikan, ya saudara pasti akan tahu alur ceritanya, kisahnya, dan narasi yang dibangun oleh Lukas. Ya, saya mau sampaikan dari ayat pasal 24, Lukas 24, ayat yang ke 36 mulai saudara. Ya. Saya akan bacakan buat saudara. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati, dan pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Nah saudara, kemarin kita sudah belajar tentang pikiran supaya disinkronkan sepadan dengan pikirannya Tuhan, ya. Dan hari ini kalau saudara lihat, ya, kisah tentang narasi yang diceritakan oleh Lukas tentang kebangkitan Yesus. Ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-murid saudara, ya, Yesus menerangkan kitab suci tentang Mesias sendiri, tentang pribadinya, tentang hidupnya Yesus, bahwa dia sesuai dengan kitab suci, kitab para nabi, kitab Mazmur, saudara, ya, dia harus mati, harus menderita, mati, disalibkan seperti itu saudara. Lalu kemudian dia akan bangkit kembali dari antara orang mati pada hari ketiga. Itu dijelaskan saudara. Lalu kemudian dikatakan begini, ayat 47, "Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem." Ayat 48, "Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Dan Yesus menekankan, kamu itu saksi dari semua yang kamu lihat, yang kamu dengar, ya. Itu kamu harus
saksikan. Kalau di Injil yang lain dikatakan beritakan. Di Markus itu beritakan kepada segala makhluk. Ya, kalau di Injil Matius dikatakan beritakan, sampaikan ya kepada segala bangsa, jadikan mereka menjadi muridku. Ya. Nah, apa yang harus disaksikan? Apa yang harus diberitakan? Yang pertama adalah tentang Mesias, yaitu Yesus yang sudah menderita, mati, dan bangkit pada hari ketiga, saudara. Saya percaya berita ini sudah disebarkan, ya, dan kita lakukan. Tapi ada hal yang kedua yang mesti saudara lakukan, ya, yaitu 48. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Ada berita pertobatan. Saya percaya saudara, kalau kita disuruh memberitakan berita pertobatan, misalnya kita suruh, kamu harus bertobat, tapi kita sendiri tidak bertobat, maka berita kita itu tidak akan pernah diterima oleh orang yang kita sampaikan berita itu, saudara. Nah, saudara, pertobatan, saudara, hari-hari ini mesti kita hidupi dalam kehidupan kita, saudara. Nah, kalau ada satu kata yang mungkin paling banyak disebut oleh orang-orang yang tanda petik beragama, saudara, selain kata Tuhan, kata Allah, adalah kata bertobat. Ya, tapi tahukah saudara, kata bertobat itu sebenarnya menurut Alkitab atau menurut Tuhan Yesus itu seperti apa sih? Ya, memang kalau kita lihat kata bertobat ini seringkali itu dihindari oleh manusia. Karena kebanyakan orang tidak senang ketika mendengarnya. Misalnya, kamu harus bertobat. Ya, ketika ada orang berkata, menatap orang itu, lalu dia berkata, kamu harus bertobat. Maka tidak banyak orang yang senang, yang bersuka cita mendengarkan kalimat itu, saudara. Hampir semua orang pasti akan tersinggung, pasti akan bisa emosi, bahkan marah. Ya, ketika orang berkata, kamu harus bertobat. Lalu dia berkata, kenapa aku harus bertobat? Ya, saudara, karena kata ini seringkali itu menyinggung, mengorek, bahkan mungkin seperti pedang, menghunus, saudara, menusuk. Nggak enak, saudara. Saudara, meskipun orang itu ya, yang mungkin orang berkata, kamu harus bertobat. Mungkin orang itu, dia hidup dalam kejahatan, dia tahu dia hidup dalam kejahatan. Meskipun dia tahu bahwa dia berdosa, ya, dia tetap tidak senang mendengar kata, kamu harus bertobat. Mungkin ada kata lain yang lebih menyenangkan, yang lebih halus didengar. Misalnya, ya, kamu mungkin perlu berubah. Kan gitu kan. Kalau kata bertobat itu mungkin agak menyinggung. Tapi mungkin kalau kata, ya kamu harus berubah, saudara. Nah, kata ini mungkin lebih enak didengar, lebih nyaman daripada kata kamu harus bertobat, saudara. Nah, memang kata pertobatan itu, saudara, tidak disukai oleh manusia. Tapi saudara harus tahu ya, kata pertobatan itu adalah kata yang paling menyenangkan hati Tuhan, saudara. Betul. Kalau ada orang datang kepada Tuhan dan dia berkata, Tuhan, saya bertobat. Maka disitulah Tuhan mendapati ada hati yang dikenan olehnya. Dan kalau ada orang bertobat, selalu Tuhan pasti memberikan pengampunan. Selalu pasti Tuhan menyatakan mujizatnya. Selalu Tuhan pasti menyatakan pemulihannya. Maka Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang mau bertobat itu, saudara. Ya, karena waktu orang bertobat, saudara, Yesus berkata, dia akan melihat kerajaan Allah. Tapi sebaliknya kalau orang tanpa pertobatan, saudara, orang itu tidak akan pernah melihat kerajaan Allah. Ya, jangankan masuk, melihat pun tidak bisa, saudara.
Sekali lagi saudara, pertobatan adalah kata yang tidak disukai oleh manusia. Tapi kata ini sangat disenangi oleh Tuhan saudara. Ya. Nah, kalau orang disuruh bertobat saudara, ya, maka berarti ada sesuatu yang harus diubah. Ada sesuatu yang harus ditinggalkan. Ya. Dan itu pasti akan mengusik ya kenyamanan, kedagingan. Dan itu mungkin sesuatu yang akan menyakitkan saudara. Tapi sekali lagi, kalau itu membawa perubahan, dan perubahan itu menyenangkan hati Tuhan, berarti bertobat itu sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan saudara. Yesus berkata kalau ada satu orang bertobat aja, maka seluruh malaikat di surga akan bersorak-sorai saudara. Kalau ada satu orang bertobat, maka ada pesta di surga saudara. Ya, saya pernah baca, memang saya belum telusuri saudara di Alkitab. Ya, ada orang meneliti saudara. Alkitab mencatat, ya, ada 234 ayat tentang pertobatan. Ya. Luar biasa, 234 loh saudara. Dan berita pertobatan ini adalah berita yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Dan juga disampaikan oleh Yesus sendiri saudara. Di awal pelayanannya, Yesus itu menyampaikan ketika dia sudah dibaptis, ya dibawa ke padang gurun cowek oleh iblis. Kemudian setelah itu dia menang. Kemudian dia keluar dari padang gurun saudara. Dia masuk ke sinagoge, dia bacakan firman Tuhan. Lalu kemudian Alkitab mencatat, dia memberitakan berita pertobatan. Bahkan sebelum dia naik ke surga saudara, Yesus mengulangi ya yang kita baca tadi di Lukas pasal 24 ayat 47 dikatakan bahwa dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Saudara dan saya, kita dipanggil untuk memberitakan tentang pertobatan itu saudara. Amin saudara. Tapi sebelum kita memberitakan itu, atau sambil kita memberitakan pertobatan itu, saudara dan saya juga harus hidup dalam pertobatan. Loh Pak, kok saya harus hidup dalam pertobatan? Saya ini kan orang baik Pak. Saya mau katakan, orang baik juga perlu bertobat. Jangan kita merasa kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan rohani, kita sudah berdoa. Kita sudah menyembah Tuhan. Kita sudah melayani. Lalu kita gak perlu bertobat saudara. Kita perlu bertobat. Bertobat itu saudara, ya, bukan masalah hanya melakukan dosa. Lalu kita berbalik dari dosa itu. Tapi bertobat itu, kata pertobatan itu diambil dari kata bahasa aslinya, yaitu metanoia. Metanoia itu adalah perubahan pikiran saudara. Pikiran-pikiran yang salah menuju ya berbalik kepada pikiran-pikiran yang benar. Nah pikiran-pikiran yang benar itu apa? Pikiran-pikiran yang sesuai dengan pikiran Tuhan. Nah pikiran Tuhan apa? Pikiran sesuai dengan firman-Nya saudara. Jadi bagaimana kita mengubah pikiran-pikiran yang salah? Saudara dan saya harus masukkan firman Tuhan ke dalam pikiran-pikiran kita. Itu penting sekali. Kita berkata renungkan firman Tuhan siang dan malam. Kita perlu masukkan firman Tuhan dalam pikiran-pikiran kita saudara. Haleluya. Satu ayat terakhir saya mau bukakan buat saudara. Di Kisah Rasul pasal yang ke-17 ayat 30 saudara. Ya. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Alkitab berkata dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka kapan? Sekarang. Oleh siapa? Allah. Allah sendiri memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana
semua mereka harus bertobat. Di mana-mana, di rumah, di gereja, di tempat kerja, di pasar, di mana-mana saudara, kita harus bertobat saudara. Dan dikatakan, tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia. Saudara manusia? Amin. Saya juga manusia. Berarti berita ini untuk saudara dan saya. Saudara dan saya harus hidup dalam pertobatan. Mungkin kita tidak melakukan dosa. Seperti membunuh, mencuri lagi. Tapi ada pikiran-pikiran yang tidak sinkron dengan pikiran Tuhan, dengan firman Tuhan. Dan itu yang harus kita bertobat. Harus dibaharui saudara. Ingat, saya akan tutup dengan statement ini saudara. Pertobatan bukanlah sebuah titik. Tapi pertobatan sebuah garis yang panjang. Ya. Sekali lagi, pertobatan bukan sebuah titik. Pertobatan adalah sebuah garis panjang. Untuk menjalaninya saudara, diperlukan komitmen yang tinggi. Diperlukan perjuangan seumur hidup kita. Amin saudara. Kalau hari ini mungkin kita merasa semuanya sepertinya baik-baik. Besok mungkin pikiran kita bisa tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan kita terus harus bertobat saudara. Amin saudara. Kalau hari ini mungkin Tuhan suruh kita doa. Tuhan suruh kita memuji menyembah Dia. Tapi kita malas, artinya pikiran perasaan kehendak kita sudah tidak sinkron dengan pikiran perasaan dan kehendak Tuhan. Nah, karena itu kita harus terus dipimpin oleh Roh Kudus. Masukkan dalam kehidupan kita firman Allah. Karena firman itulah akan menopang kita. Roh Kuduslah yang memberikan kekuatan kita untuk berjalan seperti yang Tuhan mau. Amin saudara. Saya berharap kalau kita disuruh bertobat, jangan alergi. Biarkan ini menjadi satu perbendaharaan kata yang terus melekat di hidup kita. Sepanjang umur hidup kita saudara. Kita harus bertobat. Sampai nanti Tuhan datang mendapati kita sempurna di hadapannya saudara. Haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mau akhiri.